Minasan, konnichiwa. Selamat datang di Ki Channel. Keep educating yourself. Sakura JLC. Nihongo benkyou shimashou. Kali ini kita akan melanjutkan kembali video dari 10 partikel dasar yang sangat wajib dikuasai bagi pembelajar bahasa Jepang pemula bagian kedua. Video bagian pertama, apakah Minasan sudah lihat? Yang belum lihat, jangan lupa lihat dulu ya video bagian pertamanya. Baiklah, 10 partikel tersebut apa aja sih? Pada video pertama, kita sudah membahas partikel wa, mo, no, ni, kara, made. Pada video kali ini, kita akan bahas partikel yang ke-6 hingga ke-10, yaitu partikel to, e, de, o, dan de lagi. Oke, hajimemashou. Partikel ke-6 yaitu partikel to, menggabungkan beberapa kata benda. Ingat ya, hanya kata benda saja. Jadi tidak bisa kata kerja, misalnya pulang dan pergi, itu tidak bisa. Makan dan minum, tidak bisa. Tidak juga bisa untuk kata sifat, misalnya cantik dan baik, itu juga tidak bisa. Jadi hanya untuk kata benda saja. Dan to ini memiliki arti dan, seperti and dalam bahasa Inggris. Misalnya kursi dan meja, saya dan kamu, Senin dan Kamis. Oke, kursi dan meja itu adalah isu to tsukue. Isu to tsukue. Karena ini adalah kalimat positif, maka di ujungnya kita tutup dengan des. Begitu juga saya dan kamu. Watashi to anata. Watashi to anata. Karena kalimat positif, maka menggunakan des. Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Getsuyobi to mokuyobi. Getsuyobi to mokuyobi. Kita akhiri dengan des. Getsuyobi to mokuyobi des. Baiklah, contoh berikutnya yaitu kursi dan meja yang di sana. Kursi dan meja yang di sana. Tadi kursi dan meja aja, isu to tsukue desu. Isu to tsukue desu. Sekarang kalimat lebih kompleks, kursi dan meja yang di sana. Asoko no isu to tsukue desu. Asoko no isu to tsukue desu. Contoh selanjutnya, saya dan kamu belajar. Saya dan kamu belajar. Tadi saya dan kamu, watashi to anata desu. Watashi to anata desu. Sekarang ketambahan kata kerja belajar. Watashi to anata wa benkyou shimasu. Watashi to anata wa benkyou shimasu. Jadi, watashi to anatanya berubah menjadi subjek. Watashi to anata wa benkyou shimasu. Contoh berikutnya yaitu bekerja hari Senin dan Kamis. Bekerja hari Senin dan Kamis. Tadi Senin dan Kamis, getsuyobi to mokuyobi desu. Sekarang kita tambah dengan kata kerja bekerja. Getsuyobi to mokuyobi hatarakimasu. Getsuyobi to mokuyobi hatarakimasu. Berikutnya adalah partikel yang ke-7, yaitu partikel e. Ingat ya teman-teman, hiragananya he, tuh baca partikelnya e, hiragananya he. Jadi jangan salah ya, jangan hiragananya hiragana e, tapi he. Partikel e menjelaskan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia, partikel e memiliki arti ke dan menggunakan kata kerja berpindah seperti ikimas, pergi, kimas, datang, kaerimas, pulang. Oke, kita bisa lihat gambarnya. Di sini ada gambar orang menuju atau pergi ke supermarket. Pergi ke supermarket. Pergi itu ikimas. Pergi, ikimas. Ikimas. Ke tadi adalah e. Supermarket, supa. Ini adalah bahasa Indonesia. Ikimas, e, supa. Jika kita jadiin bahasa Jepang, kita pindahkan menjadi kalimat dalam bahasa Jepang, maka kalimatnya menjadi supae ikimas.
supae ikimasu. Pergi ke supermarket, supae ikimasu. Supa adalah keterangan tempat. Ikimasu adalah kata kerja. Maka ada kata tempat, keterangan tempat, ada kata kerja, maka kita gunakan partikel e. Ada keterangan tempat, ada kata kerja, kita gunakan partikel e. Contoh selanjutnya, pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Pulang kaerimasu, ke itu e, rumah uchi. Dalam bahasa Jepang menjadi uchie kaerimasu. Uchie kaerimasu. Uchi itu adalah keterangan tempat, kaerimasu adalah kata kerja. Maka ada keterangan tempat, ada kata kerja, kita pergunakan e. Ingat ya, ini adalah kata kerja berpindah. Selain kata-kata kerja berpindah, kita tidak bisa menggunakan partikel e. Ingat, partikel e artinya ke. Selanjutnya partikel ke-8 yaitu partikel d. Partikel d. Partikel d menggunakan sesuatu. Partikel d berarti menggunakan sesuatu. Menggunakan alat. Memakai alat bantu untuk melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain bisa memiliki arti menggunakan, pakai. Contoh, pulang menggunakan mobil. Pulang menggunakan mobil. Pulang kaerimasu, kaerimasu. Menggunakan d, mobil kuruma. Bukan jadi kaerimasu, d kuruma ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Kita jadiin dalam bahasa Jepang, maka menjadi kurumade kaerimasu. Kurumade kaerimasu. Pulang menggunakan mobil, kurumade kaerimasu. Kurumade kaerimasu. Kuruma yaitu keterangan alat. Kuruma, keterangan alat. Kaerimasu, kata kerja. Kurumade kaerimasu. Selanjutnya contoh berikutnya adalah makan menggunakan sumpit. Makan menggunakan sumpit. Makan tabemasu. Makan tabemasu. Menggunakan d. Menggunakan d. Sumpit hashi. Sumpit hashi. Hashi de tabemasu. Hashi de tabemasu. Makan menggunakan sumpit. Hashi de tabemasu. Hashi keterangan alat. Tabemasu kata kerja. Hashi de tabemasu. Hashi de tabemasu. Partikel selanjutnya yaitu partikel o. Partikel o. Partikel o menjelaskan objek atau yang dikenai, yang menjadi korban, atau yang di. Baiklah, di sini ada makan ikan. Makan ikan. Makan itu tabemasu. Makan itu tabemasu. Ikan sakana. Ikan sakana. Jadi tabemasu sakana. Bukan dong. Ingat ya, kata kerja dalam bahasa Jepang selalu terakhir. Kata kerja dalam bahasa Jepang posisinya selalu terakhir. Jadi tabemasu pasti terakhir. Jadi kalimatnya akan menjadi sakanao tabemasu. Sakanao tabemasu. Makan ikan, sakanao tabemasu. Sakana adalah objek, tabemasu adalah kata kerja. Maka kita menggunakan partikel o. Makan ikan, sakanao tabemasu. Sakanao tabemasu. Selanjutnya, melihat atau menonton televisi. Melihat atau menonton televisi. Menonton atau melihat itu mimas. Mimas. Melihat, mimas. Televisi, terebi. Televisi, terebi. Kata kerja selalu terakhir ya. Jadi kalimatnya menjadi terebio mimas. Terebio mimas. Menonton televisi, terebio mimas. Terebi adalah objek dan kata kerjanya adalah mimas. Terebio mimas. Menonton televisi, terebio mimas. Partikel wajib terakhir yang ke-10 adalah partikel d.
D yang kedua yaitu menerangkan tempat. Menjelaskan tempat di mana terjadi atau dilakukan suatu kegiatan. Ingat ya, terjadi suatu kegiatan di tempat tersebut. D ini memiliki arti di. Memiliki arti di. Contoh pertama yaitu belajar di sekolah. Belajar di sekolah. Belajar benkyou shimasu. Di itu D, sekolah gakko. Kata kerja terakhir ya. Gakko de benkyou shimasu. Gakko de benkyou shimasu. Belajar di sekolah. Gakko de benkyou shimasu. Gakko, keterangan tempat yang dimana di situ terjadi kegiatan yaitu benkyou shimasu, belajar. Belajar, kata kerjanya belajar. Maka kita menggunakan partikel de. Gakko de benkyou shimasu. Belajar di sekolah. Gakko de benkyou shimasu. Selanjutnya, membeli di supermarket. Membeli di supermarket. Tempatnya adalah supermarket, kata kerjanya membeli. Membeli yaitu kaimasu. Membeli kaimasu. Di itu de, supermarket supa. Kaimasu de supa. Bahasa Jepangnya menjadi supa de kaimasu. Supa de kaimasu. Membeli di supermarket. Supa de kaimasu. Supa, keterangan tempat di mana terjadi kegiatannya membeli, yaitu kaimasu. Kaimasu. Maka kita gunakan partikel de. Membeli di supermarket. Supa de kaimasu. Supa de kaimasu. Oke, ini adalah partikel terakhir. Partikel yang ke-10. Jadi ada 10 partikel wajib yang teman-teman pelajar pemula harus kuasai agar lebih paham dan bisa mudah bercakap-cakap dalam bahasa Jepang. Berikut saya berikan renshu mondai. Renshu mondai, soal latihan. Kita cek pemahaman teman-teman mulai dari partikel yang pertama hingga partikel 10. Di sini ada renshu mondai berbentuk cerita. Berbentuk cerita. Teman-teman coba kerjakan, cek pemahamannya, dan di akhir video ini ada kunci jawabannya. Jadi coba kerjakan dulu, setelah itu baru cek kunci jawabannya ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Otsukare sama deshita. Kyou wa arigatou gozaimashita.